Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022-31055 dari kelas PSOC. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum yang sudah diberikan. Oke, pertama kita buka dulu CentOS di VirtualBox. Kemudian kita akan masuk ke terminal. Nah, setelah masuk ke dalam terminal, kita akan masuk ke dalam file directory yang sudah kita buat, yaitu cd laporan underscore 2. Nah, setelah kita masuk ke dalam directory laporan 2, kita akan masuk ke dalam file script yang sudah kita buat. Itu nama filenya adalah myscript, dan dia karena file shell script dia berekstensi sh. Nah, kemudian pertama itu saat kita mau membuat sebuah file shell script, kita itu perlu mendeklarasikan #binbash. Ini tuh untuk menginformasikan bahwa kita itu yang sedang kita kerjakan ini adalah file shell script dan dia dijalankan di bash. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu membuat identitas diri. Nah, saya itu pertama membuat dulu dengan mendeklarasikan variabel di mana ada variabel nama, NIM, jurusan, semester, alamat, dan umur. Untuk nama, jurusan, dan alamat ini, dia bertipe data string, karena ditandai dengan adanya petik 2. Sedangkan kalau untuk NIM, semester, dan umur itu menyimpan data integer, ditandai dengan tidak adanya petik 2 sama sekali. Nah, selanjutnya setelah kita mendeklarasikan variabel, kita akan memanggil variabelnya agar bisa muncul. Nah, untuk menampilkan isi dari variabel, kita menggunakan perintah echo spasi, petik 2, nama yang pertama ini adalah untuk tampilan di usernya, kemudian dia akan mengambil data yang tersimpan di variabel nama yang sudah kita buat tadi. Nah, tanda dolar ini itu digunakan untuk mengakses variabel nama. Begitupun juga untuk data yang lainnya. Selanjutnya, saya menggunakan perintah echo strip e untuk membuat adanya baris baru di tampilan output. Tujuannya adalah hanya untuk estetika keindahan, karena selanjutnya saya akan masuk ke soal nomor 2, yaitu dengan mendefinisikan array. Nah, yang pertama itu kita mendefinisikan dulu array-nya. Di sini saya buat 2 array, yaitu array yang berisi menu makanan, dan yang kedua array yang berisi harga. Untuk array menu ini, dia menyimpan data bertipe string, ditandain dengan ada petik 2. Dan kalau misalnya di C++ atau bahasa pemrograman lain, umumnya kita memisahkan setiap atribut dari array-nya itu dengan koma. Akan tetapi di shell script, kita hanya perlu memisahkannya dengan spasi. Nah, seperti ini, setelah nasi goreng dalam tanda petik, itu ada spasi sebelum dia masuk ke ketiau. Nah, kemudian untuk harga ini dia menyimpan data yang bertipe integer. Kenapa integer? Karena kita nantinya akan melakukan operasi aritmatika. Jika kita mendeklarasikannya sebagai string, kita tidak bisa melakukan operasi aritmatika. Nah, setelah tadi kita mendefinisikan array-nya, sekarang kita akan menampilkan array-nya dengan menggunakan echo, kemudian mengakses yang nilai yang ada di array menu indeks ke 0, kemudian kita tampilkan juga harganya dengan memanggil data di array harga yang juga indeks ke 0. Nah, kemudian ini nilai indeksnya dari 0 sampai ke 4 karena kita punya 5 data. Jadi data pertama itu di indeksnya adalah indeks 0 karena pada array indeks itu dimulai dari 0. Oke. Nah, selanjutnya kita echo lagi agar tampilannya ada jarak antara array dengan yang selanjutnya. Nah, sebentar saya ingin menambahkan dulu echo menu dan makanan. Kemudian kita akan melakukan total, di mana jika ada pelanggan yang ingin membeli 2 ayam bakar dan 1 nasi goreng, berapa sih harganya? Nah, sebelum dia menampilkan, kita buat dulu variabel total. Karena kan tadi yang mau dibelinya sudah ditentukan ya apa, ayam bakar 2, nasi goreng 1. Ayam bakar ini ada di indeks ke-3.
Kita pilih indeks 0 itu nasi goreng, indeks 1 itu ketiau, indeks 2 ayam goreng, dan indeks 3 itu ayam bakar. Itulah mengapa di sini kita mengalihkan 2 dikali harga sama atribut indeks ketiga. Karena kan kita mengalihkan harganya ya, itulah mengapa kita langsung ngambilnya si array harga. Ditambah dengan nilai yang tersimpan di array harga di indeks ke 0, yaitu nasi goreng. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan output yang menampilkan dulu tulisan harga 2 ayam bakar ditambah 1 nasi goreng adalah nilai yang tersimpan di dalam variabel total. Nah, untuk mengaksesnya dengan menggunakan tanda dolar. Kemudian, soal selanjutnya, jika nilai total itu lebih dari 50.000, maka si pelanggan akan mendapatkan diskon. Nah, jadi karena dia akan mendapatkan diskon, kita harus melakukan perhitungan diskon dari 10% dari harga itu berapa. Jadi kita ambil aja variabel total dikali 10 per 100, karena 10%. Selanjutnya untuk harga akhir itu, nilai tersimpan di variabel total dikurang dengan variabel diskon. Nah, kemudian kita tampilkan bahwa si pelanggan ini mendapatkan diskon 10%, dan total yang harus dibayar itu adalah yang ada disimpan di harga akhir, yaitu harga total dikurang harga diskon. Kemudian kan tadi kita mulainya dengan perkondisian if ya, kemudian jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, selanjutnya, karena kita mulai dengan if, untuk menutup si kondisinya kita menggunakan V, yaitu kebalikan dari if. Jadi awal if, maka akhirnya fi. Oke. Nah, sekian saja dari saya. Selanjutnya, kita buktikan dengan pembuktiannya, apakah dia bisa dibaca atau tidak. Nah, untuk mengeksekusinya dengan titik / nama filenya .sh. Nah, di sini bisa tereksekusi, ada nama, NIM, jurusan saya, kemudian nama menu dan harga makanan. Selanjutnya, harga 2 ayam bakar ditambah 1 nasi goreng, itu harganya 56.000. Karena harganya lebih dari 50.000, maka dia mendapat diskon 10%, dan yang harus dibayar adalah 50.400. Nah, jika terjadi, kenapa ini langsung bisa di-execute? Karena filenya ini sudah mendapat permission untuk execute. Di mana kita bisa melihatnya dengan ls strip L. Nah, di sini tuh akan terlihat permissionnya itu ada apa. Kalau misalnya masih belum ada permission huruf X yang untuk mengizinkan user, admin, dan other untuk execute, maka kita bisa menambahkannya dengan chmod plus X, kemudian nama dari si file scriptnya, myscript.sh. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.